Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Sebuah keluarga hingga 5 keturunan tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang lain selain keluarga mereka sendiri. Mereka diharuskan untuk menikahi anak kandung mereka sendiri, saudara, keponakan, paman atau juga ayah kandung mereka sendiri. Seorang wanita bernama Jun, dia adalah hasil dari hubungan kakak beradik yang lahir pada tahun 1948. Jun setelah beranjak dewasa, dia bertemu dengan seorang pria bernama Tim Colt yang lahir pada tahun 1943. Mereka berdua lahir dan besar di negara New Zealand dan pasangan itu menikah pada tahun 1966. Dan dari pernikahan itu, mereka memiliki 7 orang anak, yaitu Honda, Charlie, Cherry, Betty, Frank, Paula, dan juga Martha. Dikala Betty berusia 12 tahun, keluarga itu memutuskan untuk pindah dari negara New Zealand ke wilayah Victoria di negara Australia. Tim mulai saat itu, dia meniduri Betty, yaitu anak kandungnya sendiri, hingga dia melahirkan seorang bayi. Awalnya tidak ada yang tahu tentang siapa ayah kandung anak Betty tersebut, hingga suatu hari, anak Betty itu mengalami gangguan ginjal dan membutuhkan donor ginjal. Di rumah sakit pada tahun 1997, Jun ingin tahu apakah dia bisa mendonorkan ginjalnya kepada cucunya tersebut, dan ternyata setelah dilakukan pengecekan, Jun baru mengetahui bahwa anak Betty adalah anak Tim Colt, yaitu suaminya sendiri. Dari sana akhirnya keluarga itu pindah lagi ke wilayah lain karena kini keluarga itu tahu bahwa Tim Colt telah menghamili anak kandungnya sendiri. Jun diketahui tidak keberatan dengan suaminya yang meniduri anak-anak perempuannya karena dia pun hasil hubungan dari incest, yaitu kakak beradik. Betty setelah melahirkan anak pertamanya, hasil hubungan dengan ayah kandungnya, dia pun melahirkan banyak anak lagi dari hubungan ayah juga saudara-saudaranya. Tim Colt juga mulai menghamili Honda, dan dari hubungan tersebut, Honda juga melahirkan banyak anak, entah itu dari ayah kandungnya atau dari saudara laki-lakinya. Diketahui 5 anak perempuan Tim semua memiliki anak dari ayah kandung mereka, juga dari kedua saudara laki-lakinya, yaitu Charlie dan Frank. Karena 2 anak laki-laki Tim, yaitu Charlie dan Frank, juga melakukan hal yang sama kepada saudara perempuan mereka. Dari tahun 1990 hingga pada tahun 2000, keluarga itu telah pindah ke beberapa wilayah yang ada di negara Australia. Karena Tim tidak mau jika orang lain mengetahui apa yang terjadi dalam keluarganya. Di tahun 2001, Jun istri Tim dinyatakan meninggal dunia, dan di tahun 2009, akhirnya Tim Colt juga meninggal dunia. Apakah setelah kematian Jun dan Tim, keluarga itu akan menjadi lebih baik atau malah sebaliknya? Setelah Jun dan Tim meninggal, Betty mengambil alih tugas mereka dan menjadi leader di keluarga Colt. Betty dengan adik laki-lakinya yang bernama Charlie, mereka memiliki 12 orang anak bersama, dan pada tahun 2009, keluarga Colt sudah memiliki member sebanyak 40 orang, dari anak-anak dan juga orang dewasa. Betty yang kini menjadi leader dalam keluarga tersebut, dia memutuskan untuk pindah dari rumahnya yang ada di kota ke sebuah rumah yang ada di pedalaman hutan, yang dinyatakan jauh dari pemukiman dan juga jauh dari sosial. Di rumah itu mereka membangun sebuah tenda dan juga membawa rumah trailer, namun di sana tidak ada air yang mengalir, tidak ada listrik, dan juga tidak ada tempat untuk mereka mandi. 40 orang yang tinggal di tempat tersebut menggunakan alat apa adanya untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Seperti hutan sebagai tempat buang air mereka, sungai untuk mandi mereka, dan di area sekitar adalah tempat untuk bermain anak-anak di sana.
Sampai di sini hubungan incest masih terus berlangsung, bahkan parahnya, kali ini bukan hanya terjadi antara orang dewasa, namun juga telah terjadi kepada anak-anak. Anak-anak yang masih di bawah umur, mereka menjadi korban orang dewasa dan mereka juga melakukan kepada anak lainnya. Banyak anak yang mengalami gangguan kesehatan dan juga kondisi yang tidak normal akibat hubungan sedara. Anak-anak perempuan yang hamil di bawah umur, mereka tidak diizinkan untuk keluar hingga bayi tersebut lahir agar tidak menimbulkan rasa curiga. Mereka pun tidak ada yang tahu bayi itu anak dari siapa atau siapa ayah kandungnya. Setelah bertahun-tahun keluarga Colt tinggal di sebuah hutan dan tidak ada yang tahu tentang keberadaan mereka, hingga suatu kesempatan Betty menyekolahkan sebagian anak-anak di sana di sekolah publik yang ada di kota. Kehadiran anak-anak tersebut sangat menarik perhatian guru dan juga anak-anak lain di sekolah tersebut. Karena mereka tidak paham bahasa Inggris dan juga tidak tahu cara menggunakan toilet dan juga cara membersihkan dengan tisu. Akhirnya guru di sekolah itu menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan tentang kondisi anak-anak tersebut yang dibawa oleh keluarga Colt. Di tahun 2010, polisi melakukan pengecekan di tempat di mana keluarga Colt tinggal. Di sana polisi mengatakan bahwa anak-anak itu tidak layak tinggal di tenda tersebut dan juga kondisi tenda sangat tidak layak untuk dihuni 40 orang bersamaan. Tahun itu akhirnya keluarga Colt memutuskan untuk membangun sebuah rumah pertanian dan juga melebarkan area di sekitar tenda. Semua itu bertujuan agar ketika pihak pemerintah datang, mereka tidak mengusirnya karena menurut Betty, tempat itulah yang paling aman untuk keluarganya tinggal bersama. Polisi pada saat itu tidak mengira bahwa keluarga Colt adalah keluarga incest dan mereka semua mengira bahwa keluarga itu adalah sebuah komunitas yang tidak punya hubungan darah. Di tahun 2012, salah satu anak dari keluarga Colt mengatakan kepada teman di sekolahnya bahwa saudara perempuannya sedang hamil, namun dia tidak tahu kakaknya yang mana yang telah menghamilinya. Pernyataan itu tersebar hingga ke telinga orang tua murid dan juga guru-guru di sana, dan untuk mengusut pernyataan anak tersebut, pihak sekolah menghubungi polisi untuk mereka melakukan investigasi. Polisi melakukan investigasi terhadap keluarga Colt pada tanggal 18 Juli di tahun 2012. Pihak kepolisian juga perlindungan anak memasuki area perkemahan keluarga Colt dan dari luar, tempat itu lumayan cukup luas dan besar, namun ketika mereka masuk ke dalam tenda dan juga rumah mereka, polisi sangat syok dengan keadaan di sana karena ranjang yang sangat kotor dan juga bau yang sangat menyengat. Beberapa anak yang sedang sakit karena menderita infeksi jamur dan juga kondisi yang tidak stabil karena cacat, juga gizi buruk, mereka terbaring di lantai begitu saja. Mereka segera menyelamatkan anak-anak yang masih di bawah umur untuk menjalani perawatan dan setelah itu mereka ditempatkan di sebuah yayasan. Betty sebagai leader dalam keluarga Colt, dia protes kepada pemerintah agar tidak memisahkan mereka dari anak-anak tersebut. Betty juga memohon kepada pemerintah untuk tidak mengatakan nama mereka atau menunjukkan wajah mereka ke publik. Penyidik baru mengetahui bahwa keluarga Courtland tidak satupun yang pernah mendaftar atau tercatat mereka melakukan pernikahan. Dan semua orang yang ada di sana dinyatakan tidak tahu cara menggunakan sikat gigi, cara menggunakan sampo, atau bahkan cara menggunakan sabun. Setelah dilakukan tes DNA dari 12 orang anak di sana, ternyata mereka 100% masih sedarah. Penyidik menyatakan ke publik bahwa 5 keturunan dari keluarga Courtland adalah hasil hubungan incest. Orang-orang dewasa di rumah itu akhirnya ditangkap polisi dan didakwa sebagai pelaku kekerasan seksual dan juga penelantaran anak-anak. Pihak pemerintah memisahkan mereka dari keluarga biologisnya dan memasukkan mereka ke sebuah panti asuhan. Dan untuk melindungi semua identitas korban, pihak pengadilan menyamarkan semua nama keluarga Courtland, termasuk nama marga mereka, yaitu Courtland.
Betty berusaha mengambil semua anak-anaknya kembali, namun pengadilan memutuskan bahwa Betty tidak akan pernah menemukan mereka. Betty berusaha berbagai cara untuk menghubungi anak-anak tersebut, bahkan Betty berhasil menemukan anak laki-lakinya, yaitu Bobby, yang pada saat itu Bobby diletakkan di sebuah panti asuhan. Bobby adalah anak pertama Betty dengan ayah kandungnya sendiri, dan penyidik selama Bobby di panti asuhan, dia berhasil menyita handphone Bobby, dan ternyata Betty seringkali menelpon anak tersebut dan juga mengirimkan pesan yang isinya sangat vulgar. Mereka bertukar foto dan teks seperti layaknya sepasang kekasih. Bahkan Betty telah merencanakan untuk melarikan diri dengan Bobby dari panti asuhan tersebut dan membawa anak mereka yang paling kecil, yaitu bayi yang bernama Billy. Ternyata setelah dilakukan tes DNA, bayi Billy, yaitu anak Betty yang paling kecil, adalah buah cintanya dengan Bobby, yaitu anak laki-lakinya sendiri. Pemerintah berusaha mendeportasi Betty untuk kembali ke negara New Zealand, tapi usaha itu tidak berhasil. Di tahun 2015, diperkirakan Betty telah melarikan diri ke wilayah selatan negara Australia bersama dengan 2 anak perempuannya dan juga 2 pria member lainnya. Apakah keluarga Courtland akan hancur sampai di sini? Tidak ada yang tahu, karena keberadaan Betty dan juga 2 pria tersebut tidak diketahui sampai hari ini. Kejadian tragis di keluarga Courtland adalah sekte incest yang dinyatakan sangat mengerikan dalam sejarah. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.